Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 2.3, yaitu demonstrasi kontekstual tentang praktek supervisi kucing. Perkenalkan, nama saya Anisur Rahmah yang berperan sebagai supervisor dan Ibu Umi Nurfadilah sebagai coach, serta Bapak Wisnu Airlangga sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Umi. Waalaikumsalam Bu Anis. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Anis. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik. Ini adalah kegiatan kita pra observer ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Umi. Nah, kira-kira dukungan apa yang nanti bisa saya berikan untuk Bu Umi? Yang saya inginkan nanti Bu Anis bisa melihat kegiatan kucing saya sehingga nanti bisa memberikan review saya apa yang perlu saya berikan. Oke, baik. Dalam hal ini saya akan berusaha untuk mendukung Bu Umi ya dalam proses kucingnya gitu, dan kira-kira bagaimana apa yang diinginkan oleh Bu Umi terhadap observasi ini? Yang saya inginkan pastinya adalah memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan sehingga kuci saya ini semakin nyaman dengan saya dan memberikan suasana yang menyenangkan sehingga kuci ini meskipun dia ini punya masalah tapi bisa memberikan solusi atau menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Baik. Dalam proses itu kira-kira tujuannya Bu Umi atau indikatornya Bu Umi apa? Untuk indikatornya yang pastinya karena di sini saya ingin menerapkan kompetensi pada kucingnya itu, di mana saya itu hadir secara penuh. Di situ saya juga mendengarkan aktif pada kegiatan kucing ini. Saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot itu tadi, sehingga bagi kucing saya ini bisa menemukan jawaban. Nah, itu sebagai indikator tujuan saya pada kegiatan kucing. Oke, baik. Sudah saya catat ya Bu Umi. Dalam hal ini kira-kira sejauh mana kemampuan Bu Umi nanti yang akan disampaikan kepada aku? Iya, kalau menurut saya Ibu, saya ini sudah memiliki kemampuan dalam hadir secara penuh. Jadi saat kegiatan kucing ini saya akan hadir secara penuh untuk menyimak kucing ini dalam menyampaikan keluh kesahnya seperti itu ya, atau permasalahannya. Dan saya akan mendengarkan aktif pada kegiatan itu, dan juga nanti saya juga akan menuntun kucing ini dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Keren, ya, saya paham. Ya, saya juga sudah mencatat seperti itu. Dan kira-kira nanti proses kucing nanti itu harapan apa yang Ibu Umi akan lakukan terhadap observer yang saya lakukan? Keinginan saya Ibu, pada kegiatan ini saya ingin melihat sejauh mana memang kegiatan ini dapat membantu kucing ini untuk menemukan solusinya. Jadi jika memang ada kekurangan dari saya ini juga ingin memperbaikinya gitu, sehingga kegiatan saya berikutnya bisa lebih baik. Baik, siap. Insya Allah ya Bu Umi, nanti saya akan berusaha untuk mengamati Bu Umi bersama kucinya, dan saya akan mencatat, semoga nanti saya bisa memberikan umpan balik yang baik untuk Bu Umi dan kucinya. Terima kasih Bu Anis. Ya, oke. Sekarang silakan jika Bu Umi ingin melaksanakan proses kucinya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Bu. Bagaimana ini kabarnya Pak Wisnu pada pagi hari ini? Kabar alhamdulillah baik ya. Ini melihat dari wajahnya Pak Wisnu ini penuh dengan sepertinya ada masalah yang Pak Wisnu pendam ini. Kira-kira apa sih ini yang menjadi masalahnya Pak Wisnu? Jadi ada satu kegelisahan di pikiran saya itu mengenai
proses pembelajaran yang saya hadirkan di kelas, yang mana tujuannya itu lebih apa siswa. Nah, saat ini katakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akhir-akhir ini saya kurang bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas saya. Apa nih alasan Pak Wisnu kalau ini tujuannya adalah memberikan pengajaran yang menyenangkan nih Pak Wisnu ya? Menurut Pak Wisnu ini pengajaran yang menyenangkan untuk murid itu bagaimana sih? Jadi kalau di mata pelajaran saya itu berkaitan dengan benda mati, ya. Jadi mesin saya kan mengajarkan tentang mesin, pengetahuan tentang mesin. Nah, siswa saya ini sulit untuk membayangkan. Jadi kalau saya banyak bercerita, mereka cenderung jenuh di kelas. Gitu ya Pak Wisnu ya. Lalu yang Pak Wisnu inginkan untuk pembelajaran yang menyenangkan ini bagaimana? Yang saya inginkan itu anak-anak nanti siswa yang di kelas saya, ketika saya menyampaikan materi, mereka itu bisa langsung menangkap. Jadi mereka bisa semangat gitu untuk belajar. Berarti menurut Pak Wisnu dengan memberikan materi, inginnya anak-anak ini langsung bisa menangkap pembelajarannya dari Pak Wisnu gitu ya. Karena pembelajarannya ini menyenangkan begitu ya. Kalau dilihat lagi nih Pak Wisnu, kira-kira kalau menurutnya Pak Wisnu ada tidak rencana-rencana atau dalam idenya Pak Wisnu untuk memberikan pembelajaran yang menarik gitu di kelas? Jadi rencana yang saya pikirkan setelah mengalami hal itu, saya ingin menghadirkan sesuatu yang nyata di siswa saya. Kalau selama ini mereka mungkin bisa membayangkan saja, nanti saya ajak pembelajaran di luar kelas, jadi melihat objek nyatanya. Jadi saya tidak hanya bercerita, tapi nanti saya akan mengajak anak-anak itu untuk melihat seperti ini yang saya tanyakan. Oke, Pak Wisnu ya. Kalau dilihat kayak tadi Pak Wisnu bilang kalau objek nyata. Kalau objek nyata itu contohnya bagaimana sih Pak Wisnu? Saya juga ingin tahu nih, saya juga penasaran kan. Jadi objek nyata itu nanti saya akan mengajak siswa di kelas saya itu untuk observasi. Jadi saya akan mengajak di sekitar sekolah di sini kan ada banyak perusahaan galangan kapal, pasti kan ada mesinnya. Saya nanti akan izin ke kepala sekolah dan ke pihak industri untuk melakukan observasi di perusahaan. Jadi anak-anak saya nanti harapannya itu ya, jadi mereka bisa langsung menyerap materi dan langsung ke objek. Bagus sekali Bapak ya, dalam rencananya Bapak ini Bapak bisa melihat dari sekelilingnya begitu ya, bisa menjadikan apa yang di sekelilingnya itu menjadi bahan pembelajarannya bagi Bapak gitu ya. Kalau selanjutnya nih Bapak, kalau Bapak sudah melihat adanya peluang seperti itu, rencananya Bapak sudah dirangkai segitu bagusnya ya Bapak ya. Kira-kira Bapak ini mau melakukannya ini kapan sih? Jadi kalau seperti itu kan tidak langsung saya lakukan itu. Jadi saya butuh perencanaan dulu dan pengajuan, mungkin secepatnya bisa saya aksi di minggu depan. Minggu depan ya Bapak ya. Lalu untuk jika sudah disetujui Bapak, perkiraan mau dilakukan di bulan apa ini? Di bulan ini, di minggu depan, nanti setelah itu baru saya akan melihat hasil observasi dari siswa tadi. Oh iya, baik Bapak. Kira-kira kalau Bapak melakukan kegiatan ini, orang-orang yang bisa berhubungan atau yang bisa mendukung pada kegiatannya Bapak ini siapa saja sih? Yang pasti yang pertama itu kepala sekolah, terus yang kedua nanti dari pihak industri di sekitar. Oke Bapak, tadi ini kan Bapak kan bilang untuk kegiatan ini bisa dilakukan minggu depannya lagi gitu ya Bapak ya. Kira-kira Bapak
saya ini kan juga penasaran ini ya, kita juga saya juga ingin tahu untuk hasilnya hanya gitu ya, atau hasil konkretnya dari yang Bapak lakukan seperti itu, kira-kira kita bisa bertemu kapan ya, biar saya tahu ini sejauh mana sih yang sudah Bapak lakukan untuk melaksanakan perjalanan Bapak. Jadi setelah melakukan observasi nanti di minggu depan, saya juga akan butuh umpan balik dari siswa itu ya. Jadi ada peningkatan atau tidak. Jadi di pemahaman siswa tadi menyenangkan atau tidak. Baru seminggu berikutnya saya akan melaksanakan umpan balik dari siswa. Jadi 2 minggu ke depan itu untuk saya bisa menyerap perkembangan yang setelah yang apa yang telah saya lakukan. Baik Bapak, berarti 2 minggu ke depan kita akan bertemu ya Bapak ya. Semoga kegiatan yang Bapak lakukan ini berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan Bapak seperti ini ya Pak ya. Bapak, ini saya rasa cukup untuk percakapan kita. Bagaimana yang Bapak rasakan setelah kegiatan yang kita lakukan ini? Jadi setelah saya tadi melaksanakan percakapan dengan ibu, saya merasa sangat terbantu. Jadi saya menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas tadi. Oke Bapak, saya juga sangat terima kasih kepada Bapak. Kita coba lagi 2 minggu lagi, kita akhiri ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Masya Allah ya. Terima kasih atas waktunya dan saya mengajak Bu Umi ke sini untuk berbincang-bincang kembali tentang hasil observasi yang saya kemarin sudah lakukan bersama Bu Umi dan kuncinya. Iya. Kira-kira proses kucing yang kemarin Bu Umi dan kuncinya lakukan itu bagaimana kira-kira kemarin? Kemarin saya sudah melakukan alur pada kita ini, jadi saya sudah menanyakan tujuannya, saya juga sudah menggali masalahnya dengan identifikasinya, lalu saya juga menanyakan juga untuk rencana aksi serta tanggung jawabnya yang terakhir. Seperti itu Ibu. Kira-kira apa yang membuat Ibu yakin sudah melakukan proses cerita itu? Iya, saya sudah yakin Ibu karena saya melihat dari kunci saya ini sudah menemukan jawabannya. Apalagi saya juga sudah melakukan yang terbaik saat kunci itu. Jadi saya juga hadir sepenuhnya. Saya melihat kita saling menatap seperti itu ya Bu ya. Lalu saya juga mendengarkan aktif. Dan juga saya juga memberikan pertanyaan bobot sehingga kunci saya ini bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Oke, ya, keren. Ya, saya juga mau menyampaikan ya Ibu ya hasil observasi kemarin. Jadi gini, saya melihatnya juga Ibu Umi sudah hebat sekali, benar-benar sudah melakukan alur cerita itu dengan baik, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah aktif ya menyimak itu. Namun saya melihat mungkin Bu Umi masih sedikit mencatat seperti itu ya. Seharusnya mungkin di alur cerita itu tidak ada, kita harus hadir sepenuhnya menatap mata si kunci itu tanpa harus menulis. Mungkin seperti itu ya Bu Umi ya. Iya, terima kasih Ibu atas koreksinya dari Bu Anis. Oke, baik. Lalu langkah berikutnya, langkah konkretnya untuk Bu Umi melaksanakan kunci lagi itu nanti bagaimana? Yang pasti tadi yang sudah Bu Anis sampaikan, saya akan berusaha lagi untuk hadir sepenuhnya pada kegiatan kunci ini sehingga kegiatan kunci ini bisa berjalan lagi semakin lancar dan yang menjadi kunci saya ini juga semakin nyaman dengan suasana yang sudah saya berikan. Oke, baik Bu Umi, Masya Allah, semoga langkah-langkah yang sudah disusun Bu Umi nanti bisa berjalan dengan baik dan dalam proses coaching berikutnya bertambah baik dan memberikan balik yang lebih baik kepada si itu Bu Umi. Oke, terima kasih ya Bu Umi atas waktunya. Ya, dan kira-kira apakah umpan balik yang sudah saya
membantu untuk Bu Umi ke depannya? Iya, ini memang sudah sangat membantu saya Bu Anis. Jadi pada kegiatan ini saya semakin tahu ternyata saya masih kurangnya di sisi yang lebih harus hadir sepertinya, seperti itu Bu Anis. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Anis. Sama Bu Umi. Ya, terima kasih ya Bu Umi. Semoga nanti ke depannya Bu Umi tambah baik, hebat, dan semangat. Amin. Ya, terima kasih. Saya tutupnya Bu Umi. Sampai ketemu lagi.